Pemirsa, Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Lantas bagaimana menjelaskan hasil survei ILC tersebut? Apakah hasil itu dapat dimaknai bahwa pilihan responden terhadap Anies pada dasarnya beyond popularitas dan elektabilitasnya? Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta? Keberhasilan Anies dalam membawa masyarakat DKI Jakarta yang tenang, yang damai, tidak gaduh, ya, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun dengan seksama selama rentang waktu 2017 sampai 2022. ILC bukan akun Twitter sembarangan. Ini akun Twitter yang kredibel dengan konten-konten yang memang menarik perhatian masyarakat. ILC tentu saja menjadi salah satu sumber informasi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam beberapa isu politik, bahkan juga isu hukum. Maka bila kemudian ada bakal calon presiden seperti Anies Baswedan misalnya menang dalam polling Twitter ini, walaupun bukan sebuah hasil pemilu yang sahih, tapi minimal hasil polling Twitter ini bisa meningkatkan moral dan semangat relawan-relawan Anies Baswedan untuk bisa mendorong bakal calon presidennya dipinang oleh partai politik. Aktivitas media sosial untuk elektabilitas itu tidak ada pengaruh signifikannya. Karena memang dunia media sosial ini kan dunia maya. Maka terus-menerus dikatakan kalau populer itu baru satu kaki bisa masuk dalam perhelatan atau peningkatan elektabilitas. Yang strategis menjadi basis utama bakal calon presiden Anies Baswedan. Seperti tadi di Prolog Metro TV, yang pertama yang paling dominan kekuatan Anies itu di Jakarta dan Banten. Itu separuh pemilih warga Jakarta dan separuhnya warga Banten itu sudah cenderung cukup kokoh untuk memilih Anies Baswedan. Kekuatannya cukup kuat. Yang kedua adalah di Jawa Barat. Di Jawa Barat kekuatan Anies Baswedan juga mulai tumbuh kuat di angka 36%, diikuti oleh Prabowo, kemudian yang kedua adalah Ganjar. Beda Jakarta, kalau di Jakarta kan nomor 2 ada Ganjar Pranowo, kalau di Banten nomor 2 adalah Prabowo Subianto. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Eva tadi, kenapa besar? Satu, Anies Baswedan memang sejak awal basisnya itu memang menggerus basis utama atau kantong-kantong Prabowo itu sekarang menjadi basis Anies Baswedan. Kita tahu kalau kita buka data di tahun 2019 pemilu, Banten dan Jabar terutama itu dimenangkan oleh Prabowo. Saat ini Prabowo udah kalah, Anies Baswedan sudah melampaui elektabilitas dari Prabowo Subianto. Artinya apa? Faktor ini yang seperti kita analisa bahwa punya irisan pemilih itu terbukti bahwa Anies sudah naik di basis ini. Yang kedua memang pergerakan ya, langkah-langkah pergerakan politik yang dilakukan Anies Baswedan cukup masif. Dan ini juga dekat dengan Jakarta. Kita tahu Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi. Dianggap gubernur yang relatif berprestasi. Kemudian itu terkait dengan Banten, Jabar itu mendekati dari ibu kota Jakarta. Dan itu punya dampak kepada Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan. Ditambah belakangan adalah efek deklarasi yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sehingga Anies lebih firm, lebih pasti, lebih ada informasi lebih kuat kepada publik bahwa Anies bakal maju di Pilpres mendatang. Itu mungkin faktor-faktornya. Yang satu lagi tadi Eva menanyakan tentang kotel efek ya. Efek ekor jas memang betul. Ini brand connection antara Anies Baswedan dan Partai Nasdem semakin kuat. Kalau Ganjar lebih ke PD Perjuangan, kemudian Prabowo kita tahu ke Gerindra, maka Anies adalah ke Partai Nasdem. Dan itu berdua, efeknya cukup besar. Pertumbuhan kekuatan elektabilitas Nasdem terjadi di kantong-kantong Anies. Kita lihat di Banten dan Jakarta,
Nasdem sekarang runner up nomor 2, melampaui, berpotensi untuk masuk bahkan menjadi pemenang kalau kemudian Anies benar-benar menjadi calon presiden. Jadi itu semakin kuat koneksinya antara Anies dan Partai Nasdem. Begitu. Baik, beberapa faktor tadi disampaikan oleh Mas Hanta. Kita bahas salah satunya ya, soal kenaikan elektabilitas Anies berbanding lurus juga dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Poltreking punya datanya, bagaimana pemaparan datanya? Iya, kita mengukur di 5 provinsi di Jawa, di kelima-limanya itu adalah kita ukur approval rating kepuasan, termasuk Anies Baswedan. Anies tingkat kepuasan di atas 70%, yaitu kalau tidak salah di 72 atau 74, antara 72 sampai 74%. Angka kepuasan kepada Anies Baswedan di 73%, itu angkanya cukup relatif tinggi. Meskipun kita mengukurnya bahkan Anies sedang tidak menjabat lagi, sekarang sudah PLT Gubernur DKI Jakarta. Nah, artinya apa? Apresiasi publik kepada Anies atas prestasinya, kinerjanya sebagai Gubernur Jakarta itu memberikan dampak insentif secara elektoral, terutama di Jakarta. Memang terkonfirmasi elektabilitas Anies di angka 49 sekian persen. Ketua PBNU doakan Muhaimin Iskandar jadi wakil presiden. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah mendoakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk dapat menjadi wakil presiden Indonesia. Doa saya dan semua santri pondok pesantren insya Allah menyertai Pak Muhaimin untuk mendoakan bisa berhasil atau menjadi wakil presiden, katanya saat menerima kunjungan Gus Muhaimin di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 September 2023. Kiai Hasib Wahab yang juga Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren mengaku bangga dengan adanya sosok dari Jombang yang bisa ikut kontestasi pemilihan presiden 2024. Terlebih jika dapat masuk ke istana. Kemudian, dan ini saya pikir-pikir, memang yang dari Jawa Timur itu yang maju cuma Caimin. Apalagi Jombang, kalau wong Jombang ini arek Jombang Cawapres masuk istana, kata Hasib saat menyambut Caimin di kediamannya. Hasib mengatakan sebagai mana putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mengakui Caimin adalah salah satu bagian dari keluarga besar Tambak Beras. Karena beliau mbahnya Kiai Gusti itu adalah mantu Kiai Hasbullah dapat adiknya Kiai, ujar Wahab. Dalam kesempatan yang sama, Caimin mengaku semakin optimis dengan adanya dukungan yang disampaikan oleh Kiai Hasib Wahab Hasbullah. Di tempat yang sama, usai sowan ke Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, Muhaimin lalu berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada 29 Desember 1971 dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 7 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo.